Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Asyibili, bukan As-Subla itu ya. Ini terjemahannya Asyubla, Asyibil, Asyibili. Orang kita nyebutnya Sibli gitu. Padahal Asyibili rahimahullahu taala wa huwa min uzama'il 'arifin qala. Dari seorang pembesar arifin, yaitu Sidi Abi Bakar Asyibili, beliau berkata, inni uhibbu an ahabbalaka jami'a hasanati, inni uhibbu an ahibalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi, fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahibali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Kok lain ya ini ya. Kata Imam Syibili, ini masih nasihat ya, dua poin ya, nasihatnya dua nasihat. Ya Allah, qala inni uhibbu ya an ahibalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Sesungguhnya aku ingin memberikan kepadamu semua kebaikanku, padahal aku dalam keadaan fakir dan lemah. Bagaimana engkau tidak ingin atau tidak suka untuk memberikan kepadaku segala keburukanku, padahal engkau ya, tidak perlu dariku. Ya, dalam hal ini Sayyidina Abu Bakar Asyibili mengatakan bahwa segala amal soleh kita ingin persembahkan kepada Allah, padahal yang memerlukan segala kebaikan adalah kita. Kita perlu kepada amal baik itu. Kita perlu kepada artinya amal soleh yang ada pahalanya, yang berpahala. Terlebih lagi ya, Allah, artinya Imam Syibili menyukai jika Allah mengampunkan segala keburukanku. Padahal Allah, kalau kita juga berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak ada kerugian apapun. Ya, kalau seorang tuan atau pimpinan bergantung kepada yang ya dipimpin ya. Kita di rumah ini
tidak jadi pimpinan, suami ini tidak jadi imam kalau istri tidak menjadikan kita imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan mengatakan, tolonglah aku dengan mentaatiku. Suami itu katanya kan di dalam Al-Quran dikatakan pimpinannya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin perempuan. Tetapi kalau perempuan itu tidak mengangkat kita sebagai pemimpin, nggak bisa. Gitu. Atau dalam kepemimpinan lain, ya, di dunia ini makhluk kalau tidak ada yang mengangkatnya jadi pimpinan, ya tidak jadi. Tapi Allah tidak perlu. Ya. Kita tidak taat pun, kita bermaksiat pun kepada Allah. Allah tetap tidak perlu kepada kita. Maka kita taat kepada Allah, Allah tidak menambah agung. Kita maksiat kepada Allah, Allah tidak menambah rendah. Oleh karena itu kata Imam Sibili, saya ingin melakukan kebaikan, mempersembahkan kebaikan ya, kepada Allah, padahal saya perlu kepada kebaikan itu. Saya lemah tanpa kebaikan itu. Bagaimana tidak Allah artinya bagaimana Allah tidak ingin mengampun dosaku, karena Allah memang ya, tidak perlu kepada kita. Maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan bahwa janji Allah itu pasti ditepati. Artinya ketika kita melakukan taat, Allah menjanjikan pahala dan balasan yang setimpal, pasti ditepati. Itu wa'ad. Tapi kalau ancaman belum tentu Allah laksanakan. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, Allah tidak, kasih sayang Allah melebihi murkanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah memang ya, tidak memerlukan kepada kita, taat kita tidak perlu, dan juga tidak menjadi hilang keagungannya karena kita maksiat. Maka bagaimana Allah tidak mengampuni dosa kita, karena Allah tidak perlu kepada kita. Artinya Allah pasti mengampuni. Dan kita berbuat taat kepada Allah, bukan Allah memerlukan taat, tapi kita yang memerlukan taat. Itu maksudnya. Kita memerlukan taat karena kita memerlukan Allah. Ini enak gak? Kedengarannya speaker enak gak? Enak. Ya, maka Imam As-Sibili mengatakan demikian. Jangan mengira bahwa kita beramal soleh, bahwa Allah memerlukan amal soleh. Tidak, kita yang memerlukan amal soleh. Amal soleh itu ya, hidayah dan taufik dari Allah. Itu sebab Imam Asy-Syibili mengatakan bahwa beliau telah menerima ijazah membaca doa di bawah ini dalam bentuk syair dari Bahar Wafir sebanyak 7
baitnya 7 kali. 7 kali sesudah salat Jumat. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tsabbitni 'alan najil qawimi. Ya Tuhanku, aku bukan ahli surga, tapi aku tidak kuat ya, atas neraka jahanam, neraka jahim. Maka fahabli, anugerahkanlah aku taubat. Di sini diartikan terimalah taubat, bukan anugerahkanlah taubat. Ini yang menulis ini paham fikih doang, tidak paham tasawuf yang menerjemah ini. Habli itu anugerahkanlah taubat, karena dalam Al-Quran pun Allah mengatakan summa taba alaihim liyatubu, Allah berikan taubat sehingga kita bertobat. Itu sebab Allah punya nama At-Tawwab. Bukan Allah taubat kepada kita, tetapi Allah memberikan taubat. Ya. Ketika kita berpikir untuk taubat, maknanya Allah sudah memaafkan, karena yang memberikan taubat itu Allah. Bahkan kita berminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka taubah. Ya Allah, berikanlah aku taubat. Ya. Fahabli taubatan, maka berikanlah kami taubat dan ampunkan dosaku, karena Engkau pengampun dosa yang agung. Dan perlakukanlah aku ya, seperti perlakuan ya, yang mulia, yang karim. Nah, ini dosaku bagaikan samudra pasir, mana ini nggak ada, nggak lengkap apa syairnya, tapi artinya lengkap gimana itu. Wasabbitni, dan ya, sabatkan kami tetapkan kami di atas jalan yang lurus. Ini artinya salah itu ya. Yang ini artinya salah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini keterangan lain firman Allah bahwasanya Allah berfirman, telah datang kepada kalian Rasul dari bangsa, dari jenis kalian, yang aziz kepadanya ya. Ma'anittum harisun alaikum, yang berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan ya, keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang beriman. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari keimanan itu, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Nabi diperintahkan untuk mengatakan, cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tawakkaltu alaihi, tawakkaltu kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhannya arasy yang azim. Ya. Sallallahu alaika ya Muhammad. Ini kisah Imam Sibili ya, doa-doanya Imam Sibili. Nah, kemudian Imam Sibili juga berkata, idza aradta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsik. Apabila engkau ingin merasa tenang, merasa tentram dengan Allah,
maka hendaklah engkau merasa jauh dengan dirimu, dari dirimu. Ya, dalam bahasa Arab ada wahash, ada unus. Unus itu tentram seperti seseorang dengan duduk di samping kekasih, itu unus. Kalau wahash, ya, rasa apa lawannya tentram? Kalau orang duduk di sebelah, di samping musuh orang yang dia benci, itu rasanya wahsh. Ya, apa rasa wahsh itu? Rasa resah, ya. Rasa resah. Nah, kata Imam Ash-Shibili, jika kita ingin merasa tentram dengan Allah, maka hendaklah kamu merasa resah dengan nafsumu. Gitu. Jika kita melakukan kebaikan, ya, untuk kepentingan selain Allah, untuk kemaslahatan apa saja, ya, maka itu pertanda bahwa dia resah, jauh, tidak nyaman dengan Allah. Wahsy itu katakanlah tidak nyaman. Orang berbuat kebaikan ingin dipuji, itu namanya dia unus, nyaman dengan nafsu. Tapi kalau tidak dipuji, ya, rasa dia tidak nyaman, ya, maka berarti dia jauh dari Allah. Ya, unus itu dekat, nyaman, enak, itu unus. Lawannya wahsh, ya, lawannya wahsh. Maka orang yang masih atau tidak memiliki sifat kerohanian, ya, maka hidupnya dengan nafsu, tentramnya itu, enaknya melakukan kebaikan itu untuk nafsu. Tetapi jika orang yang memiliki sifat kerohanian, maka justru dia tentram dengan Allah. Imam Sibili juga berkata, "Lau dzuktum halawatal waslah la'arabtum mararatal qati'ah." Ini juga nasihat dua juga. Ya. Jika engkau merasakan manisnya bersambung dengan Allah, maka engkau akan mengetahui pahitnya perpisahan. Ya. Ini secara umum beliau mengatakan, jika engkau merasakan manisnya pertemuan, maka engkau akan tahu pahitnya perpisahan. Ya. Kenapa kita berpisah itu pahit? Karena, ya, bertemu itu manis. Makanya nyanyian pun, ya, penyanyi pun nyanyinya bukan pertemuan, bukan perpisahan yang aku sesali, kan gitu, tapi pertemuan yang aku, ya, sesali itu. Karena kalau nggak ada pertemuan, nggak ada perpisahan. Perpisahan itu terasa pahit karena pertemuan itu rasanya enak. Artinya orang yang tidak khusyuk kepada Allah itu diem baik, berarti belum pernah bertemu sama Allah, kan gitu. Kita salat nggak khusyuk, nyantai aja, berarti emang dia belum ngerasain usul kepada Allah. Itu sebab para wali itu dia mengatakan begini,
Jika aku berdosa, dalam arti dosa itu melanggar syariat, Engkau Maha Pengampun. Ya, artinya masih diampun. Tetapi kalau aku lupa Engkau, bagaimana aku akan mengampun? Tapi bahasa itu dibalik oleh orang sufi. Mereka menamakan mukhotobah. Mukhotobah itu dialog kepada Allah. Kata Allah, kalau engkau berdosa kepadaku, aku maafkan. Tapi kalau engkau melupakanku, tidak ada maaf bagimu. Ya, coba bapak sama istri ya, kita berbuat dosa, dimaafin. Ya, tapi kalau kita misalnya, aku sudah tidak cinta lagi padamu, wah, itu nggak ada maaf sudah. Ya. Bapak cuma nyasar di warung ada janda, masih dimaafin sama bini, Pak. Tapi kalau bapak udah, cintaku sudah hilang, Neng, wah, itu udah nggak ada maaf. Ya. Dosa apapun dalam syariat diampun. Tapi kalau lupa, gimana dan tobatnya lupa? Ya, tobatnya lupa nggak ada. Nah, maka kata beliau, manisnya, pahitnya rasa perpisahan karena dia telah merasakan manisnya pertemuan. Kita beramal tidak ikhlas, beribadah tidak khusyuk. Bagaimana itu mau merasakan pahit? Ya, wong belum pernah merasakan khusyuk gitu. Ya, belum pernah merasakan sabar, belum pernah merasakan. Coba para wali bicara bahwa jika ya, andaikan Anda tahu di balik musibah itu anugerah yang Allah sediakan, maka derita itu akan terasa lezat. Itu bagi orang yang ridha dan sabar. Ya, sehingga mereka mengatakan, kalau aku lupa Allah, rasanya kafir. Kalau aku lupa Rasulullah SAW, rasanya khianat. Kita nggak ada rasa apa-apa. Kita kalau belum melakukan dosa gede, bukan besar, besar mah kurang gede. Ya, kalau belum melakukan dosa gede, itu rasanya belum, rasa pahit sama Allah belum. Ya. Nah, mereka sebaliknya, itu uniknya para aulia. Segede apapun dosa diampun, tapi lupa, bagaimana aku bertobatnya? Coba tobat lupa itu gimana? Mau lupa, ya, itu mengandung makna yang sangat dalam sekali. Kita agama masih dalam tataran amal, ya, dalam tataran amal. Itu sebab meletihkan. Kemudian Imam Syibili juga berdoa, Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah, rezekikanlah aku, berikanlah aku rezeki kelezatan memandang wajahmu yang mulia dan rindu kepada pertemuanmu. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, rezekikan aku menatap wajahmu dan ya, anugerahkan aku rindu untuk melihatmu. Kan di setiap salat kan kita selalu mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajah itu kan aku hadapkan wajahku kepada apa? Ini wajah itu wajhi, aku menghadapkan wajah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Aku menghadapkan
Bahkan kita sering mendengar bahwa kita melakukan ibadah itu ibtigha'an liwajhillah katanya, mencari wajah Allah. Kalau kita tidak hadapkan wajah kita ke Allah, maka kita tidak akan menjumpai wajah Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kita menghadap sebetulnya ada wajah Allah. Ya. Bahkan di Al-Quran dikatakan aqim wajhaka lillah, tegak luruskan wajahmu kepada Allah. Artinya melihat wajah Allah itu melihat ketauhidan. Namun orang tidak melihat wajah Allah, melainkan kita hadapkan wajah kita apa? Kemurnian, ikhlas karena Allah. Jadi makna menghadapkan wajah kita, memurnikan ibadah, ikhlas karena Allah, itu namanya menghadapkan wajah kita. Dan mendapatkan wajah Allah, ya, jika orang ikhlas maka dia akan menyaksikan ketunggalan keesaan Allah. Apapun yang dia lakukan untuk wajah itu, itulah ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, ya, kita melakukan kebaikan, yang kita tuju adalah wajah Allah, tauhid, pengesaan, ya Allah. Maka wajhan liwajhin, bersemuka, namun kita ikhlas dan Allah tauhid. Maka surat Al-Ikhlas itu kan, ya, isinya tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Itu suratul Ikhlas. Ya. Baik. Sekarang bab ketiga. Ya, kita masuk aja, kita baca beberapa, ya, baca Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha. Ini adalah babus sulasi, ya. Ini 55 makalah berdasarkan 55 perkataan berdasarkan hadis Nabi, sahabat, mengandung 3 poin nasihat, 3. Kalau yang udah kita lalui 22 ya. Sekarang kita petik dari Nabi dulu perkataannya. Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi, ya, maka annama yashku rabbah. 1. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. 2. Man tawadha'a li ghina li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Rasulullah bersabda, pertama, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi. Barang siapa yang di pagi hari dia mengeluh kesempitan hidup, sebetulnya dia mengeluhkan Tuhannya, mengadukan Tuhannya. Ya. Kita keluhkan kesempitan hidup ini, sebetulnya yang kita keluhkan Tuhan. Apalagi, ya, artinya mengeluhkannya kepada orang, namanya ngaduin Allah ke orang, gitu. Aduh, saya nggak tahu dah ini hidup susah bener. Nah, seolah-olah, ya, kita mengadukan Tuhan Allah kepada orang, yaitu Tuhan bagaimana tahu dah, saya kagak resep dah, kan begitu kira-kira. Ya, karena semua kesempitan hidup, ya, itu dari Tuhan. Kita ngadunya ke orang, ya berarti kan dia ngaduin Tuhan ke orang, kan gitu. Nah, ngaduinnya ke Allah punya. Makanya Nabi
Berdoanya a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu darimu. Lihat di dalam surat Al-Falaq gitu. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Tuhannya yang menciptakan pagi, Tuhannya waktu pagi. Siapa? Allah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan pagi. Dari apa? Dari keburukan yang Dia ciptakan. Ya, jadi mengadukan Allah ke Allah, jangan ke yang lain. Nah, orang yang mengadukan Allah ke selain Allah, maka rendahlah di mata Allah. Jatuh udah. Apabila kita ngeluh terus jatuh di mata Allah. Ya Allah, kita bagian jatuh di mata siapa juga, asal jangan jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian itu ada sabda Nabi ya dalam hadis lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa." Maukah kalian aku ajarkan perkataan yang diucapkan oleh Musa alaihissalam ketika apa? Hina jawazal bahra ma'a Bani Israel, ketika melintasi laut bersama Bani Israel. Sahabat mengatakan, faqulna bala ya Rasulullah ya. Ya, qala, maka Rasulullah berkata, qulu, katakanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, segala puji bagimu dan kepadamulah pengaduan itu, dan engkaulah tempat permohonan, tempat mohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha luhur dan maha agung. Wa antal musta'an, hanya kepada engkaulah tempat ya, mohon pertolongan. Dan ini pun ada kisah. Al-Mashi berkata, setelah aku mendengar doa tersebut dari saudara kandungku, katanya yaitu Al-Asadi Al-Kufi, yang menerima doa itu dari Abdullah, maka aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Al-Masih juga telah datang kepadaku seseorang dalam mimpi, dia berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah doa tersebut dengan kalimat di bawah ini, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Ya, kami meminta pertolongan kepadamu atas kerusakan yang ada pada diri kami, dan kami memohon kepadamu kebaikan semua urusan kami. Itu satu ya. Yang kedua, waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Ini yang kedua. Barang siapa yang pagi-pagi udah sedih ya, karena urusan dunia, sedih karena urusan dunia, maka pagi-pagi itu telah membuat Allah ya, maka berarti pagi-pagi itu dia telah murka kepada Allah ya, dia telah marahin Allah ya. Pagi-pagi udah baik, aduh hancur dah ini usaha kita ya. Pagi-pagi udah begitu baik, itu berarti dia sedang gerutu kepada Allah. Mendingan diobah. Makanya orang sepi kalau lagi ada kesedihan itu dia bersenandung dalam bentuk nyanyian qasidah, dan itu dia katakan kepada Allah ya. Itu sebab banyak sekali qasidah-qasidah orang sufi itu dia ubah
ngeluhnya bernyanyi. Jadi ya, isinya adalah mengadu kepada Allah. Ya, isinya adalah mengembalikan semua perkara itu kepada Allah. Yang ketiga, wa man tawadhu'a li ghaniyin. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka faqad zahaba sulusa dinihi, maka lenyaplah 2/3 agamanya. Ya, kita hormat sama orang kaya karena hartanya. Ya kalau dia orang tua lain, ya. Kalau dia guru lain, ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tunduk kepada orang kaya. Nah, ini 3 poin inilah, ya, nasihat dari Rasulullah SAW. Di sini diterangkan tidak boleh menghormati orang karena hartanya. Karena orang yang memuliakan harta akan menghinakan ilmu. Ya, ini terutama ahli ilmu. Yang karena urutannya yang paling tinggi itu adab. Adab itu di atas segala-galanya. Ya. Al-adabu fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Wal ilmu, ya, fauqan nasab. Ilmu di atas nasab. Ya, orang merasa keturunan tapi tidak berilmu dan dia tidak menghormati ahli ilmu karena dia keturunan nabi, keturunan wali. Jika dia tidak menghormati ulama ilmu, ya, satu bahwa dia tanda tidak mempunyai akhlak, ya. Kedua, itu akan membuat murka Allah. Ya. Dan nasab fauqal mal, nasab di atas harta. Wal mal fauqal jamal, harta di atas kegantengan, kecantikan. Maka tidak boleh, ya, orang takabur. Ilmu kalau tidak ada adab takabur, ya, maka dengan ada adab ilmu sempurna. Nah, orang yang punya nasab tidak memuliakan ahli ilmu takabur, dan orang takabur tidak akan pernah dapat ilmu. Kenapa kebanyakan orang yang punya nasab gak ada ilmu? Karena takabur. Dia merasa keturunan, sama-sama keturunan wali, sama-sama keturunan nabi, sama keturunan ulama, nggak mau belajar, dan takabur itu tidak akan mendapat ilmu. Ya. Kita hanya boleh mencium tangan seseorang karena ilmunya, ya, artinya menghormati yang menunjukkan kelebihan orang itu di tengah masyarakat sosial hanya karena ilmunya. Bagaimana itu orang berilmu tapi beladut gitu misalnya, tetap hormati karena ilmunya ilmu Allah, ya, ilmunya bertempat dia, tetap hormati, ya. Karena kalau kita membenci saja nggak dapat itu ilmu. Allah nggak ngasih ilmu ke kita. Ya, urusan apa kita dengan? Adapun anjuran, ya, kalau mencari ilmu lihat orangnya itu kudwah. Kalau mau contoh, ya jangan dia, tapi ilmu mah. Ya, sekarang mah dari benda mati ngambil baik ilmu itu Syekh Google, ya, mati, ya, diambil ilmunya. Apalagi orang aja mulia meskipun berdosa. Ya. Maka jika ada orang yang ahli ilmu tidak mengamalkan ilmunya, ambil dan amalkan, karena bukan ilmu dia, ilmu Allah.
Nah, itu karena ilmunya saja. Itu banyak pembahasan ulama, baik ulama hadis, ulama fuqaha, ya, tentang bolehnya menghormati kepada ahli ilmu. Yang kedua, karena tua umurnya. Ya. Tuaan mana ilmu sama tua? Tuaan ilmu. Ya, tua amat sih. Ya, tuaan ilmu. Ya, karena ilmu dituntut sampai mati. Gitu. Yang kedua, karena keislamannya di dalam batas-batas kemanusiaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalasi asya'. Mesti seorang mukmin, ya, di dalam segala keadaannya memiliki 3 perkara. Seorang orang mukmin dalam kondisi apapun mesti memiliki 3 karakter, 3 sifat. Pertama, amrun yamtathiluhu, melaksanakan perintah Allah. Kedua, nahyun yajtanibuh, ya, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, qadarun yardha bihi, meridhoi takdir Allah. Ya, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, meridhoi takdirnya. Meridhoi takdirnya, rela kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Itu makalah pertama, ya. Kemudian makalah yang kedua, perkataan yang kedua, salasun la tudraku bisalasin. 3 perkara yang tidak dapat dicapai oleh 3. Kalau kita ingin 3 perkara, ya, mencapai dengan 3 perkara ini, maka tidak akan tercapai. Al-ghina bil muna, kekayaan tidak akan dapat dicapai, diperoleh dengan berangan-angan. Ya, muna itu berangan-angan, nggak kerja, itu namanya muna. Ya. Itu artinya bekerja keras mata-mata, melainkan atas kehendak Allah. Ya. Muna itu malah cirinya tidak bekerja, tamanni. Kalau taroji itu bekerja. Wasyababu, ya, bil khidab, atau wasyababi bil khidab. Apa? Muda, awet muda, kata-kata. Kemudahan tidak dapat diperoleh dengan disemir. Ya, meskipun disimmer hitam, tetap aja wajahnya umur 50 tahun. Ya. Iya. Punya bini muda kali umurnya 20 tahun. Kalau kitanya 60 tahun mah biar disemir kayak tetep om. Ya, nggak bisa. Biar disemir juga tetap. Wasihati bil adwiyah, ya, kesehatan tidak akan dicapai dengan obat. Obat apa juga tetap malah makan obat. Ya. Untuk awet muda keracunan obat, malah jadi bobrok nantinya. Ya. Kemudian makalah ketiga, itu yang makalah kedua itu dari Sidna Abu Bakar Siddiq, ya. Dari Sidna Abu Bakar Siddiq. Karena ini diurut dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama. Ini sekarang dari Sidna Umar. Wa an Umar radhiyallahu anhu, husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli, wa husnus su'ali nisful ilmi, wa husnut tadbiri nisful ma'isyati. Ya. Ini 3 poin juga.
Yang pertama adalah mencintai manusia. Ini bukan mencintai manusia yang baik. Ini terjemahannya begitu tuh. Mencintai manusia yang baik. Maksudnya manusianya yang baik apa cintanya yang baik? Ya. Husnul tawaddud artinya berkasih sebaik-baiknya berkasih sayang gitu. Berkasih sayang yang baik kepada manusia. Ya seolah-olah ada tawadud yang tidak berkasih sayang. Ya, ini wud ini adalah al-hubbul khalis. Ya. Bahasa Arab tentang cinta banyak sekali. Kata ayatnya, kata-katanya al-wud artinya adalah al-hubbul khalis. Ya. Al-wud ini. Adapun tawadud berkasih sayang ya, dengan sebaik-baiknya. Ini wud. Wud ini cinta yang murni. Ya, cinta yang murni tanpa pamrih, itu wud. Makanya jika kita berkasih sayang dengan sebaik-baiknya, ya, itu tanda bahwa dia memiliki separuh kesempurnaan akal itu. Kalau sempurna kan 100%, 50%-nya itu ada pada sifat cinta yang murni tanpa pamrih, itu wud namanya. Ya, itu. Makanya dalam rumah tangga itu ada namanya mawaddah. Itu sama pecahan katanya. Mawaddah itu wud, itu akhlak. Kita sama bini sama laki nggak ada pamrihnya. Itu wud. Itu kalau baru nikah setahun mah belum wud, itu belum ada. Itu sebab setiap suami istri disuruh menjaga, ya, apa? Bukan menjaga, memiliki sifat mawaddah. Bagaimana caranya itu? Caranya adalah ya, litaskunu ilaiha, itu caranya. Ya, menciptakan ketentraman untuk pasangannya di sisinya itu. Laki duduk di samping istri aman, nyaman, damai. Begitu juga istri duduk di samping istri aman, damai. Kalau kita pertahankan selama-lamanya, jerih payah melakukan itu menimbulkan mawaddah. Ya, itu ayat Al-Quran yang bercerita tentang wa min ayatihi an khalaq itu azwaja litaskunu ilaiha. Salah satu ayat Allah menciptakan berpasang-pasang agar kamu merasa tentram di sisinya. Nah, pasangan itu untuk menciptakan ketentraman itu, wah, perlu dana yang banyak itu. Ya, perlu tahu-tahu bapak-bapak nggak tentrem, takut sama bininya deh. Ya, kapan memberikan sakinah? Kalau lagi ada problem, Pak. Ya kalau lagi nyaman-nyaman, punya duit banyak, enak, tentrem baik udah. Ya, suami istri coba lagi ada problem. Ya. Duduk bareng salah, sono bang, jedok belo, mantok sono, bosan gua ngelihat lu di dalam rumah baik, katanya gitu. Nah di situ justru ketika ada problem itulah ada tempat yang sakinah. Jika mampu melewati kehidupan itu, maka Allah anugerahkan sifat wud. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Kalau sudah sakinah, baru Allah bikin di hati kamu ada mawaddah. Hubungan suami istri kalau punya mawaddah, cinta tanpa pamrih, ya,
maka kemudian warohmah, keluarga ini akan menjadi rahmat untuk sekitarnya. Contoh yang baik itu rahmah, akhlak. Tetangga yang lain enak melihat keluarga itu rukun, ya, ya rukun aja suami istri itu jadi contoh. Lihat anak-anaknya rukun. Nah, keluarga itu diharapkan oleh masyarakat untuk ya, memberikan segala kebaikannya untuk masyarakat. Itu baru ya, enggak semudah itu samara katanya gitu. Samara apa samawa? Ya. Nah, maka itu sebabnya orang jika sudah memiliki wud itu sudah memiliki separuh kesempurnaan akhlak. Separuh laginya apa? Ya udah, kalau udah ada separuh laginya gak mudah. Seperti kenapa dalam agama dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang menikah berarti dia telah menyempurnakan agamanya. Karena kita kalau dewekan baru separuh, perempuan separuh. Kalau nikah berarti kita udah menyempurnakan separuh kita. Jadi sempurna udah. Itu idealnya begitu. Idealnya. Kudunya. Kan ada agama itu apabila diucapkan dengan uslub atau ya uslub al-khabari, ya, itu sebetulnya perintah, berat itu. Tapi disampaikan dengan ringan. Ya. Justru kalau perintah, kalau redaksinya dalam bentuk perintah, sebetulnya ada berita yang ingin disampaikan. Itu rahasia dalam uslub balagi, ya uslub balaghah. Ya, kalau khabariyah perintah, tapi perintah itu berita sebetulnya, ringan. Kemudian yang kedua, wa husnus su'ali nisful ilm. Kalau kita memberikan pertanyaan yang baik, bukan pertanyaan asal bertanya, bukan pertanyaan untuk merusak, ya, apa? Merusak kepahaman, itu tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Separuh ilmu ada dalam pertanyaan yang baik, pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang benar adalah pertanyaan yang untuk menambah pengetahuan, ya. Bukan untuk menimbulkan perbedaan. Ya. Seperti orang minta nasihat, itu kan namanya dia mesti minta dengan baik. Kalau minta dengan baik itu sudah separuh solusi yang dia ambil. Yang ketiga, wa husnut tadbir. Manajemen yang baik, pengaturan yang baik itu udah separuh kehidupan. Kita berusaha kalau manajemennya baik itu sudah separuh. Ya, usaha. Separuhnya lagi ada di usaha yang praktis. Ya, separuhnya ada dalam manajemen yang baik. Umat Islam melakukan sesuatu yang nggak ada manajemennya, misalnya bikin masjid, bikin rumah nggak ada apa namanya, gambarnya nggak ada, apa, arsiteknya itu nggak ada gitu. Ya, asal ingat bikin. Nah, maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan menyempurnakan kehidupannya. Artinya apa yang diinginkan dalam hidup itu. Ya. Bukan berarti bahwa
tadbir itu kan ada tadbir yang terpuji, ada tadbir yang tercela. Kalau tadbir yang terpuji adalah melakukan sesuatu dengan cara yang baik, dengan manajemen yang baik, dengan waktu disiplin, dengan disiplin yang baik, itu namanya tadbir. Tetapi kalau tadbir dalam arti bahwa keberhasilan itu tergantung upaya kita, itu tercela. Sehingga kita berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya agar berhasil, maka itu akan menimbulkan kekecewaan ketika tidak berhasil. Ya. Tetapi jika usaha dengan takbir yang baik untuk menunjukkan tingkat atau ketawakalan kita kepada Allah, maka ya, itu sudah separuh ya, kehidupan. Kita sampai Sayyidina Ali saja ya, sampai sahabat. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman juga 3. Man taraka dunya ahabbahullahu. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka Allah mencintainya. Dunia ini bukan duit, bukan kedudukan. Dunia ini kullu ma yusghiluka anillah. Segala yang memalingkanmu dari Allah, itu dunia. Ya. Dunia. Saya ingat dulu ya, Kiai Nawawi, Ki Ceger, dia mengatakan bahwa ilmu dunia, katanya, murid banyak dunia. Ada faktor-faktor yang memalingkan orang dari Allah. Murid banyak, pangkat tinggi, ilmu banyak. Itu. Jika itu ya, kan itu semua anugerah Allah. Segala anugerah Allah di dunia ini menghalangi dia dari Allah, itu dunia maksudnya. Nah, maka maksud orang sufi tinggalkan dunia, tinggalkan sesuatu yang memalingkan dari Allah. Gitu. Maka nilainya akan dunia, bukan tinggalin dunia. Kalau belum mati nggak bisa ninggalin dunia dia. Kalau mau ninggalin dunia nunggu mati masuk kuburan baru ninggalin dunia. Karena tasawuf bukan berbicara fisik. Dunia itu materinya bukan, tetapi nilainya, spiritualnya, qimahnya. Tinggalkan orang, kamu melakukan kebaikan bukan karena orang, itu maksudnya tinggalkan orang. Ya. Uzlahlah engkau, meskipun di tempat keramaian, kan itu maksudnya. Tetaplah hatimu bersama Allah, meskipun kamu melakukan ribuan pekerjaan bersama orang. Nah, itu yang ingin dicapai oleh tasawuf. Ya. Bahkan orang-orang yang telah berhasil mencapai ma'rifat dan usul, mereka diperintahkan untuk duduk, tidur, makan bersama orang, karena dia sebagai sumber cahaya, sumber kekuatan kerohanian. Nggak boleh jauh. Ya. Itu dunia. Wa man taraka dzunuba ahibathul malaikatu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, dia dicintai para malaikat. Ya, dicintai malaikat. Karena penulis kebaikan ya malaikat. Dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Maka di dalam Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan di dalam diri kita ini ada 4 sifat. Pertama, ya, sifat tabiiyah, ini alam semesta. Ya, sifat seluruh yang ada di alam semesta ini, binatang, tumbuh-tumbuhan,
ada pada kita. Ya, yang kedua sifat malaikah. Itu adalah nur. Malaikat kan diciptakan dari nur. Itu adalah sifat ketaatan. Itu dari sifat baik, dari ruh. Yang ketiga sifat rububiyah, ketuhanan. Yang keempat sifat iblisiyah, syaitaniyah, sifat syaitan. Nah, kalau kebaikan, ketaatan dalam bentuk meninggalkan dosa, malaikat suka. Karena malaikat tidak berinteraksi dengan fisik, tetapi berinteraksi dengan rohani, nur itu. Kalau nurnya lebih dominan, malaikat mengerumuni kita. Ya. Malaikat yahumuna haulana gitu. Melingkari kita, mengurumuni kita. Ya. Waman hasamat tama', barang siapa yang memutuskan ketamakan, keinginan dari orang muslim, maka dia dicintai oleh orang muslim. Kalau dia tidak tamak kepada pemberian orang, maka dia disukai orang. Itu fitrah kita. Ya, ustadz nggak tamak, kita suka. Ini ustadz tamak banget, benci orang. Ya. Ceramah dikasih amplop dikit, gerendeng tuh ustadz. Ya, kan tamak itu. Ya, itu akan dicintai oleh orang muslim. Baik. Wa an Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Bahwasanya kalau kita mau mendapatkan nikmat dunia yang mencukupi kita, Islam cukup menjadi nikmat. Kita ini Pak, dari semua nikmat di dunia, kita dipilih oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Udah itu, ya Allah, nikmatnya banyak banget itu, udah nggak ada bandingnya. Kita dipilih oleh Allah jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah nikmat yang paling agung. Bagian kita nggak dapat apa-apa di dunia ini. Jadi umat Islam itu di akhirat, jadi umat Nabi, umat Islam itu di akhirat ya nggak abadi di neraka. Tidak ada agama lain mengakui yang mengakui nabinya selamat udah dari segala murka Allah, kecuali di zaman Nabi. Karena keagungan kebesaran Nabi Muhammad SAW, itu kita jadi ikut mulia. Ya, kalau kita mau ngomong nih nikmat Islam, melakukan dosa apa aja diampunin umat Rasulullah SAW. Ingat aja sama Rasulullah, selesai urusan. Itu yang Rasulullah katakan ketika hidupnya. Ucapkan, akui Rasul, aku bela kau di akhirat. Ya. Itu udah cukup. Inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'mah. Sudah. Kalau mau cari nikmat dunia, Islam itu udah di dunia ini. Dan kalau kita mau mempunyai kesibukan, cukup ketaatan itu menjadi kesibukan. Taat itu kata-kata yang umum. Ya.
ada istilah ibadah, ya, ada istilah adah, ada istilah ta'ah. Kalau ibadah mesti ada niat dan tahu yang kita sembahkan ibadah itu melakukan persembahan. Kudu niat karena yang disembah dan kita tahu kepada yang disembah. Jadi ibadah aktivitas itu. Kalau ada nggak kudu niat. Kalau itu baik, maka baik menurut Allah. Man ra'ahu, ya, al-muslimuna khairan bahwa khairun indallah. Jika dipandang baik, baik. Maka kebaikan yang dipandang baik oleh umat kita, ya, kalau tidak niat pun tetap itu menjadi sebuah adat kebaikan. Kalau berdasarkan, ya, kebenaran menurut uruf agama. Nah, taat itu baik ibadah atau adah, ya, kalau itu kebaikan namanya taat. Artinya kalau kita sudah sibuk dengan nilai-nilai kebaikan, baik itu menurut agama atau menurut adat, itulah sebaik-baiknya kesibukan. Ya, bukan di masyarakat merusak tatanan nilai-nilai tradisi, ya, dan ibadah pun tidak dilaksanakannya. Itu selain itu adalah kesibukan yang buruk. Kalau kita ingin mencari pelajaran, yakfikal mautu ibrah, cukup mati. Karena untuk tes tingkat kecerdasan spiritual seseorang, yaitu mati. Kalau ama mati romannya nggak takut, berarti mati udah itu spiritualnya. Ya, rohaninya mati udah. Orang jika rohaninya hidup, ya, maka mati itu menjadi apa? Sugulnya, menjadi kesibukannya. Tapi romannya ama mati, perasaan udah umur 60 ge, romannya masih lama baik, itu udah mati jiwanya itu. Ya padahal orang kalau udah umur 50 aja Pak, ya, bahwa sisa waktu yang di depan itu dikit kalau dibanding yang udah kita lewatin. 40 juga itu udah, kalau sampai 40 lagi 80 bagus namanya. Ya karena standarnya kan 63. Kalau udah 4 tinggal 23 lagi. Jadi maka kematian itu betul-betul menjadi ibrah, pelajaran bagi, ya, seseorang. Nggak ada pelajaran yang lebih berharga daripada kematian. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.